Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik, pokoknya teman-teman kita asikin saja ya. Jadi pada hari ini Kang Asik akan bertanya pada keadaan, bertanya pada siapa ya. Jadi yang jelas bagaimana ya upaya pemula untuk dapat pengunjung. Ini yang benar-benar saat ini adalah hampir mayoritas, hampir semua bahwa memang untuk pengunjung itu benar-benar sangat turun sekali ya. Sementara sebetulnya untuk pengunjung itu adalah ke channel kita 10% dari jumlah subscriber saja sudah sangat cukup, sudah sangat bagus untuk real time, apalagi yang konten videonya banyak. Tapi memang entahlah kenapa memang semakin sepi atau memang video Asik ya semakin jelek. Baik teman-teman, yang saya rasakan dan saya perhatikan bahwa ternyata CTR atau CTR atau dalam bahasa Inggrisnya katanya click through rate ya. Jadi CTR tinggi itu bukan berarti selalu berdampak pada view. Pada view ya, sebuah video akan jadi rame. Ternyata aslinya bahwa nilai CTR itu hanya menceritakan sebuah keadaan teman-teman, bagaimana perilaku algoritma YouTube dan penonton terhadap thumbnail kita dan judul video kita. Jadi ternyata itu saja teman-teman ya. Apabila kita gagal memahami hal ini, maka justru yang akan terjadi membuat pikiran kita semakin bingung dibuatnya. Dan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan agar pengunjung kita terus meningkat ya? Ini nyaris persentasenya sedang lebih besar dipertanyakan oleh semua kreator. Siapa di antara teman-teman yang pernah mengalami videonya punya nilai CTR atau rasio klik tayangnya yang tinggi karena misalnya thumbnailnya menarik ya, akan tetapi pengunjung videonya sedikit? Kang Asik nggak tahu, harus diperhatikan ya, itu ngapain kita capek-capek membuat konten video kalau nggak diperhatikan. Bahkan diam di tempat, Kang Asik pernah ngalami ya, saat ini sedang terjadi seperti itu, alias nggak jalan-jalan. Sementara video yang lain malah ramai penontonnya. Artinya yang Kang Asik biarkan malah ramai penontonnya. Bingung juga ya. Hal ini pastinya akan membingungkan kita semua. Untuk itu mari ya teman-teman, kita bersama-samalah untuk mencari penyebabnya berdasarkan pengalaman teman-teman. Mungkin nanti bisa komentar di kolom yang ada di bawah ini. Kira-kira kenapa ya? Mungkin teman-teman punya pengalaman, kenapa ya bisa begitu? Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit pengalaman, tentu apa yang telah saya alami saja. Karena apa? Kalau yang sudah dialami ngomongnya gampang ya. Jadi harus bagaimana sih sebenarnya cara kita membuat video, kan begitu nanti akhirnya. Urusan nilai CTR-nya mau berapa itu ya nggak usah kita pikirkan ternyata teman. Yang penting kalau menurut saya pengunjung terus meningkat walaupun sedikit demi sedikit. Nah ini yang sedang saya lakukan. Nggak apa-apalah viewernya sedikit, yang penting konten videonya banyak. Ada dalam satu konten video misalnya hanya ada 30, kan kalau membuat konten videonya 5 tetap saja jadi 150. Itu yang Kang Asik praktekkan saat ini. Ya yang namanya juga YouTuber pemula ya, jadi kita memang harus coba-coba atau paling tidak ya tukar pengalaman sesama YouTuber pemula juga seperti itu. Atau mungkin kita sering melihat konten-konten kreator yang sudah senior, bagaimana sih manuver-manuver yang mereka lakukan. Jadi teman, langkah awal mau tidak mau ya ternyata kita harus pahami dulu apa sih nilai CTR atau rasio klik tayang dari tayangan ini. Dulu saya paling gak suka ngomong-ngomong CTR, ngomong-ngomong CTR, ngomong-ngomong rasio klik tayang, buat apalah kata saya, bodoh amat, mau 3, mau 2, mau 1. Ternyata sekarang gede sekali pengaruhnya. Jadi kadang banyak yang salah menafsirkan teman-teman bahwa kalau nilai CTR ini akan jadi penentu video kita ramai atau enggaknya. Aduh, ternyata hal ini tidak sepenuhnya tepat teman-teman. Nilai rasio klik tayang ini terbentuk dari perhitungan berapa video kita yang sudah dilihat atau sudah tampil dengan berapa orang yang telah mengklik thumbnail kitanya. Jadi nilai CTR ini sebenarnya hanya informasi dan memberitahu berapa rasio yang mengklik dari tayangan yang sudah
kita peroleh itu saja ternyata teman-teman. Jadi saya pikir ya kesimpulannya ini hanya menurut pendapat Kang Asik ya. Jadi saya pikir kesimpulannya itu adalah bahwa apakah CTR tinggi berarti makin banyak klik dari tayangan? Jawabannya iya betul. Apakah CTR tinggi akan makin banyak view? Jawabannya tidak selalu. Sebenarnya nilai thumbnail bagus atau enggak itu tergantung dari apa dulu. Kita ambil contoh ya, yang sederhana saja. Kalau tayangannya misalnya 100, tayangan 100 nih ya. Kemudian yang ngeklik 20 orang. Berarti nilai CTR-nya adalah 20%. Bagus kan kalau segitu? Orang di atas 6 aja sudah bagus, kan begitu. Kalau rasio klik tayang di atas 6 memang yang nontonnya bagus. Pasti jumlah ditontonnya banyak teman-teman. Sekarang coba kita balikan seperti ini ya. Apabila misalnya tayangannya 1000 nih, tayangannya 1000, kemudian diketahui tapi ini CTR-nya sudah diketahui adalah 10%. Jadi setengahnya dari yang barusan ya. Apabila tayangannya 1000 berarti kita hitung ya 1000, nah kali 10%, wah berarti view-nya 100. Berarti malah bagusnya 10% ya. Jadi kalau begitu keadaannya, lantas kita coba mau pilih yang mana? Apakah milih yang CTR-nya 20% atau milih yang 10%? Gimana coba kalau menurut teman-teman? Malah tambah pusing ya. Jadi kalau teman-teman punya pendapat silakan komentar di bawah. Barangkali ini omongan Kang Asik juga kurang benar ya. Takutnya salah pengalaman saya ini. Ya saya pikir teman-teman juga akan bisa memahami ya. Seperti itu cara membaca dan memahami nilai CTR atau rasio klik tayang yang saat ini disediakan di analisis YouTube studio kita masing-masing. Jadi pada akhirnya setelah saya rasakan ini dalam membangun channel YouTube dengan lumayan ya, udah ratusan ya, semua channel-channel Kang Asik konten videonya sudah di atas 100 ya, ada yang sampai udah mau 1000. Tapi teman-teman kadang-kadang ada yang minta, coba lihat Kang Asik tolong di-spill channelnya. Ya buat apa kalau Kang Asik ngebahas CTR, kenapa harus bukain channel-channel yang lain? Nanti saja dulu ya, satu persatu lah kira-kira. Jadi yang pertama nih, nomor 1 nih, sebagus apapun thumbnail yang kita desain sehingga mempunyai daya tarik calon penonton untuk mengkliknya, tetapi apabila konten videonya tidak menarik, alhasil mungkin videonya akan dilihat hanya beberapa detik saja oleh teman-teman kita. Bahkan bisa jadi penonton video kita itu akan menutupnya kembali ya, karena tidak menarik mungkin ya, atau videonya bagus tetapi tidak sesuai dengan yang penonton cari, bisa saja. Jadi hal ini yang sesungguhnya yang kita tidak harapkan kan seperti itu. Kemudian nomor 2, sebaliknya apabila thumbnailnya dikatakan biasa-biasa saja, akan tetapi tulisan yang ada di thumbnailnya mewakili apa yang penonton cari misalnya, dipastikan penonton akan mengklik thumbnailnya dan membawanya ke konten video kita. Kemudian apabila isi videonya relevan misalnya dengan tulisan yang ada di thumbnail tadi yang dilihat oleh penonton kita, maka jelas penonton akan betah dan bertahan berlama-lama menonton video kita. Nah, kalau saya pikir hal seperti inilah yang kita harapkan sesungguhnya. Yang ketiga teman-teman, kalau begitu adanya berarti bahwa channel YouTube kita itu rohnya ada di kualitas video kita. Setuju nggak? Apakah ukuran kualitas video itu intinya ada pada teknik editing saja misalnya? Tidak selalu teman-teman. Apakah kualitas video itu yang membawakannya harus jago speaking layaknya presenter? Ya tidak selalu juga. Lalu seperti apakah sesungguhnya agar video kita itu digemari dan ditontonnya bisa bertahan lama-lama oleh pengunjung? Pan itu yang kita harapkan ya. Jawabannya singkat teman-teman, konten videonya harus sesuai dengan target pasar. Jadi lagi-lagi target pasar. Pada waktu awal kita
membangun channel YouTube. Jadi target pasar itu memang marketnya harus jelas. Jadi kita itu sebenarnya sebelum membangun channel YouTube harus sangat matang dalam merencanakan target pasarnya, baru memilih niche atau temanya. Dan jangan lupa pula bahwa tema yang kita pilih itu harus benar-benar sesuai dengan hobi dan kemampuan kita. Jadi jangan memaksakan. Contohnya nih, jangan jauh-jauh ya. Balik lagi, ini Kang Asik dengan menggarap channel ini nih sebenarnya terasa amat sangat berat, teman-teman, terus terang saja. Alasannya ya karena niche atau tema channel Kang Asik yang ini ya, yang menggarap tutorial YouTube ini pesaingnya bukan kaleng-kaleng, pada jago-jago semua. Sementara channel Kang Asik ini dibuat awalnya sih dari bingung ya membuat konten video, kemudian coba-coba membangun channel YouTube. Kang Asik pikir dalam perjalanan pembuatan, ini capek, pada waktu belajar mending direkam saja ya. Maka direkam, dijadikan video, dan selanjutnya sayang juga nih konten video, ya sudahlah diupload. Ya jadilah channel ini seperti itu. Jadi gimana hasilnya? Ya seperti ini. Itu saja teman-teman ya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua atas perjalanan saya itu. Berjumpa lagi di konten video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.